gitu. Nanti untuk detail-detailnya saya jelasin di ini, tapi intinya ini fiktif. Nama di depan seolah saya adalah Agung. Kamu present ini? Iya. Yang lain? Yang lain itu dia calon, nanti bagian mereka itu adalah dia mengkritisi atau misalkan oh gini ya, kalau misalnya saya jadi investor gimana? Oke, mereka calon investor, Ya, kalian entrepreneurnya. Iya. Oke, yuk. Mulai ya. Oke, teman-teman udah jelas ya base-nya? Oke. Yuk, take. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sofyan dan rekan saya. Pakai nama sendiri aja, oke, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya. Kalau nama saya Rendra Prasasti sebagai CEO dengan nama Agung Sofyan. Nama ininya soal Agung Sofyan. Gak usah pakai solo, itu kamu aja. That's it. Oh iya udah. Saya Rendra sebagai CEO. Ya, saya Rendra sebagai Saya CEO. Devi sebagai CFO, udah gitu aja. Iya, Mas. Oh, saya Devi sebagai CFO. Gitu. Nah, kami di sini akan menerangkan nih terkait ini ke bahasanya, boleh kan kita nggak usah terlalu formal ya. Ini jadi saya tuh owner sekaligus pemilik pemilik sekaligus penggagas Janji Palsu Coffee. Kita sudah berdiri selama 3 tahun dari tahun 2020 awal. Kita merintis tuh dari zaman COVID ya, gitu kan. Terus ternyata meskipun COVID tuh kita naik loh gitunya, ininya gitu. Dengan banyaknya tantangan itu tuh ternyata kita tetap memenuhi gitu target penjualan kita gitu. Dan alhamdulillah selama 3 tahun kita punya 3 cabang. Yang satu di Rembang, satu di Cimahi, dan satu lagi di Bandung gitu. Nah, terkait kopi nih, boleh Pak dilanjut? Iya Pak. Terkait kopi nih, nah dari kopi jadi silaturahmi. Nah, tradisi minum kopi itu dari dulu udah ada, dari zaman mungkin zaman penjajahan dulu gitu ya, atau misalkan dari zaman di semua negara tuh tahu lah gitu, terkenal ya gitu kan. Kalau misalkan kopi itu Reasonnya yang berpendek ya, saya pengen interaksi sama investornya ya. Oke, ini bahasannya nggak usah terlalu kamu dari base-nya banget. Oh gitu. Saya perlu interaksikan bisnis meeting dari ini. Yang Rendra presentasikan ini tuh adalah sama kayak kemarin kalian presentasi produk kalau kayak gini. Oh gitu. Oke, jadi ininya di situ betul, kamu base itu. Kalian akan pitching ini ke investor, which is investornya beda sama Eva kan? Iya. Nah, dialektikanya terjadi. Saya pengen itu ya, bukan prison one man show. Oke. Gak apa-apa, itu aja. Berarti langsung ke Enggak apa-apa. Jadi bisnis kita ini tuh fokusnya adalah meng-create atau misalkan menciptakan suatu kondisi atau suatu keadaan di mana orang-orang itu enak tuh kumpul gitu. Nah, tapi dari bisnis ini tuh ada loh gitu, ternyata banyak masalahnya. Nah, boleh Pak? Oh iya Pak. Ada loh gitu masalahnya tuh. Nah, dari semua coffee shop yang kita buka itu, ini adalah masalah yang paling umum terjadi. Bahkan bukan di coffee shop kita aja gitu, di coffee shop lain pun juga seperti itu. Misalnya nih, tempat pakai tidak memadai. Kenapa? Tidak memadai. Mereka men-set meja dan kursi dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah parkir. Atau misalnya gini, ekspektasi orang datang berapa gitu. Oh, mungkin nggak akan ramai lah. Ternyata setelah ramai bingung kita. Dan akhirnya apa terjadi? Kekecewaan dari konsumen. Ternyata ini ramai, gitu kan. Oh, terus orang tuh langsung belok gitu. Nggak jadi deh gitu. Nah, selanjutnya boleh sama katanya. Masih sendiri. Bapak tuh dong Devi itu. Yo. Terus selanjutnya customer problem berikutnya itu ada privasi kurang terjaga. Jadi terkadang di kafe itu ada beberapa customer yang ingin menikmati kenyamanan sebenarnya ingin, jadi ada yang ingin kasir, ada yang ingin ngerjain tugas di situ dengan tenang, tapi tetap
yang kurang tahu tempat lah. Jadi mereka ngobrol terlalu keras dan hingga mengganggu pengunjung lain. Itu juga terjadi. Gak terjadi di kita doang, pasti di kafe lain juga banyak yang kayak gitu. Contohnya ada beberapa yang viral kemarin juga, mereka di TikTok ya contohnya, mereka tuh ada beberapa orang yang ingin yang kumpul sama teman-temannya tuh ingin chill aja gitu, tapi di situ ada beberapa pengunjung yang mereka sambil main board game tapi sambil teriak-teriak, ketawa-tawa keras-keras gitu. Itu kan tentu aja mengganggu ya. Ditegur sama karyawan tapi mereka tetap tidak terima. Terus lalu ada yang kurang edukasi terkait dengan kopi. Di sini ada beberapa mungkin Make it quick, nanti make it quick. Okay. di sini ada yang kurang edukasi terkait kopi. Jadi mereka datang ke kafe itu, mereka tahu itu kafe kopi, tapi mereka tuh nggak tahu kopi itu tuh jenis apa gitu kan. Terkadang ada yang kayak gitu. Selanjutnya kan ada lagi oleh Pak Lendra. Lanjut Pak. Boleh lanjut aja. Oke, gitu. Nah, untuk solusinya nih, ternyata dari 3 permasalahan tersebut, solusinya tuh ini loh gitu. Pemilihan lokasi yang tepat. Karena apa? Kebanyakan dari mereka coffee shop itu tidak pernah mencoba untuk survei gitu, survei di lapangan atau dia survei mandiri aja. Misalkan contoh kayak melihat ini tempatnya ramai, dia crowded di jalannya gimana gini. Oh, kemungkinan akan datang berapa orang dan aksesnya itu mudah nggak gitu. Nah, itu tuh pemilihan lokasi yang tepat itu menunjang sekali gitu untuk kita memfasilitasi orang-orang yang akan datang gitu, calon customer kita. Nah, kebetulan di 3 cabang ini gitu kan, dari 3-tiganya kita memilih lokasinya yang benar-benar jalan utama, tempatnya luas. Kita based on-nya kayak misalkan parkir tadi, masalah di parkir, kita parkirnya bisa menyediakan parkir basement gitu, yang notabene itu lebih luas gitu dibanding parkir hanya di halamannya. 7 menit, setengahnya habis untuk presentasi. Ya. Oke, berikutnya konsep penataan meja. Konsep penataan meja ini tuh bisa jadi solusi untuk menghadapi tadi situasi crowded di mana di kafe itu ternyata ada yang berisik, ada yang main apa segala macam itu, karena mereka tuh maksain si meja-mejanya tuh terlalu dempet. Padahal sebetulnya bukan mejanya harus didempetin, tapi konsepnya harus diperbaiki di mana jumlah pengunjung dengan luasan yang kita punya tuh bisa lebih maksimal gitu. Nah, kayak berikutnya adalah pelayanan terima. Oke, stop presentasinya. Mulai dialektikanya. Mungkin dari investor Ya. ada yang ingin bertanyakan soal dari kafe kita ini. Ini bisnis meeting ya, bukan presentasi produk. Jadi intinya di make it quick aja. Selesai ini apa? Quick aja. Karena menyita waktu kan. Quick aja, intinya apa yang kalian sebagai entrepreneur angkanya. Positif siapa? Sebagai entrepreneur kalian mau pitching apa? Pitching itu, guys tahu pitching atau approaching? Itu PDKT, pendekatan biar goal ke investor. Ya, apa yang akan kalian diskusikan? Mau berdiri, mau duduk, bisa deh berhadapan. Jadi yang berkomunikasinya tadi kan cuma Lendra dominan, Devi dominan, Adinda sama Eva ngapain? Setelah ini Pak, jadi Oke. setelah kita beres ngejelasin detailnya, nah kita masuk ke sesi diskusi. Mereka sebagai calon ada yang dipertanyakan atau misalkan mereka punya sanggahan misalkan, saya tuh Oke, langsung ke sesi itu. Silakan duduk di sini. Karena mau duduk mau berdiri, oke. duduk aja, berdiri aja. Gak apa-apa duduk aja, investor bilang saya duduk. Masa kayak disepak? Investor itu partner bisnis, investor itu bukan antara majikan sama bawahan, bukan. Investor itu partner bisnis, ngobrol aja. Langsung aja Pak. Kalau saya punya tujuan untuk invest ke perusahaan Anda, berapa persen yang didapat sama investor? Oh gitu, oke gini, kita sistem bagi dividennya itu bisa 30-70 ya, gitu kan, 30-70 secara in total berapa modal yang mereka tanam itu
kita aset di coffee shop ini pasti 70% akan kita, jadi kita akan batas investasi itu di 30% dan pembagiannya pun seperti itu dibagi rata sesuai dengan dengan jumlah jenis jumlah banyaknya saham yang kalian pegang gitu. Jadi dividen-nya akan dibagi segitu 30% di total dengan jumlah saham yang kalian dibagi jumlah saham yang kalian punya gitu. Kopinya banyak. Kita kopinya tuh dari Jawa Barat ada, dari Aceh ada, dari Bali ada. Kita stok semua gitu. Roastery kita ada di Bandung gitu kan. Semua si green itu ditampilkan terus kita roastery sesuai dengan SOP-nya dan kualitasnya terjamin. Apalagi kita tahu kopi Jawa Barat itu terbesar ketiga sedunia untuk produksinya ya, jadi pasti udah diakui banget gitu. Boleh? Jika ada penurunan pemasukan dari pihak CEO langsung itu bakal ngelakuin kayak gimana gitu untuk memperbaiki dari penurunan itu untuk kedepannya dan nggak ada penurunan lagi. Langsung masih ini ya. Kalau untuk sisi itu kita harus memperhatikan dulu situasi dan kondisi situasi dan kondisi di lapangan apa yang terjadi gitu. Nah ini kan berdasarkan 3 tahun ini kita berjalan tuh bukan riset, kita memang pembuktian dan memang itu sudah berjalan dengan berdasarkan ini kita bisa membuktikan pendapatan kita bisa meningkat terus gitu dan strategi-strategi yang dilakukan seperti apa yang sudah kita presentasikan dan bila mana ada kekurangan itu pasti akan kita evaluasi dan bila mana terjadi kekurangan itu maka kita akan tidak lanjut program itu. Nah untuk strateginya itu strategi seperti apa? Tergantung bisa jadi kan Jangan dominan sendiri dong. Ebra. Porsinya di share, sok cepat. Boleh aja. Adina juga sama itu. Investornya juga nggak dominan sendiri. Ada uang Adina loh di situ bayar. Tergantung dari situasi. Mohon diulang lagi. Ya untuk Pendapatan. ya strateginya tuh untuk memakai strategi seperti apa gitu. Untuk dari sekarang, kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang ya, kan bisa bermacam-macam tuh, bisa dari media sosial, bakal lebih mengkuatkan lagi, mengevaluasi gimana cara kita mempromosikan karya tersebut. dari sisi marketing, kalau dari sisi keuangan 3 menit lagi. kita akan melibatkan beberapa porsi dari beberapa bagian yang sifatnya fixed cost itu kan sedikit jadi 15 menit dipangkas sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Lalu kalau dari sisi Dari sisi ya SDM kita mungkin tidak akan banyak merekrut, lebih banyak menggunakan orang dalam. Mungkin kita akan pekerjaan mereka dengan bagian apa dan organisasi sedikit lebih besar gitu. Tapi dari kualitas dari kantor sendiri kita. menjaga untuk menjaga dari sisi keuangan kita akan lebih stabil juga gitu. Untuk benefit kita. Yang kenceng Dina yang kenceng dong. Dina yang punya uang loh. Kenceng aja. Benefit yang kalian dapat itu ya uang. Uang Iya, kita kan iya, kita akan iya. Untuk sistem karyawan itu menggajinya kayak gimana? sistem penggajian kita penggajian per bulan sesuai dengan bobot dan jam kerja disesuaikan dengan mereka juga akan diatur dengan jam lembur bila mana ada yang lembur atau misalnya kita ada lembur kita masih dari 50 sampai 100% tergantung jam dan bobot Itu harusnya CFO yang ngomong dong. Finance. Kerjanya beda-beda ya. ya. Sistemnya kerja karyawannya isi Kalau sistem kerja sih kita terapin persik ya dari jam kita mulai dari jam 9. Oke, closing. Ya, apa closing kan closing bukan? Itu langsung ke terakhir kalau ada step terakhirnya apa? Dari investor, dari kesimpulan dulu. Hasil akhirnya apa?
Jadi mau ikut atau enggak atau gimana? Kalau saya sih ikut, kalau emang menjamin untuk kedepannya dan emang untuk keputusan lagi yang lain, dan saya jadi invest ke perusahaan bapak sama ibu. Yang lain gimana? Mau ada yang mau investasi? Kan saya punya barang terutama produksi dari kopi, khususnya kopi Kabupaten Bandung ya, biasanya kopi Manglayang, kopi Pangalengan, Puntang, Beste, Ciwidey. Hampir semuanya karakteristik itu kopinya punya aroma khas lah, terutama kopi Manglayang, kopi Pangalengan sama Ciwidey itu punya aroma khas teh gitu. Jadi ditanamnya itu barang sama teh gitu, bekas teh juga. Jadi nah kalau saya mau invest kopi produksi Kabupaten Bandung untuk sistem kita bagi hasilnya gimana kan, atau terus pemasoknya gimana gitu. Oh boleh kayak gini, kalau misalkan memang akangnya punya bisnis green bean di roaster gitu kan, terus Yeah. kirim ke kita, boleh nanti gini kita akan bikin bentuknya permintaan barang. Nah kita kan bisa tahu nih berapa statistik penggunaan beans di coffee shop kita. Nah kita nanti akan distribusikan ke tiga cabang tersebut. Nah nanti bentuknya tuh kita sistemnya pembelian aja gitu, kalau mau jangan bagi hasil, soalnya nanti kan kalau misalkan basi berarti akan juga nanggung dong, mending kita beli aja gitu, kita beli sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita mungkin karena permintaannya secara khusus, mungkin kita ada memang itu harga khusus juga gitu, boleh ya? Oke, stop. Applause kan kelompok ini.